Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nurkons, guru pendidikan agama Islam dan guru pekerti di SD Negeri 4 Wates Kecamatan Saung, Kabupaten Ponorogo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PITS 3 di LPTK IAIN Ponorogo. Nomor induk mahasiswa PPG 209250354. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan tugas akhir modul uji kinerja PPG PITS 3 pada kelas 4 dengan materi ajar menyambut usia balik dengan menggunakan metode problem based learning. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes. Oke, bagaimana? Hari ini sudah sarapan atau belum? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak semua yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam, yaitu tentang materi di bab 4 menyambut usia balik. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita awali dulu kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan melaksanakan pembiasaan setiap pagi. Yang pertama adalah berdoa, kemudian nanti dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek, menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu ya. Jadi silakan salah satu untuk memimpin doa. Ketua kelas silakan. Perhatian semuanya. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, silakan kembali ke tempat. Baik, anak-anak, doa sudah kita panjatkan. Mudah-mudahan dalam pembelajaran pagi hari ini kita diberikan kemudahan. Allahumma amin. Silakan sekarang kita laksanakan pembiasaan setiap pagi membaca surat pendek. Surat pendeknya adalah surat Al-Infitor. Sudah siap? Siap. Ya, oke, silakan kita mulai setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wa
waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Ya, untuk lebih menanamkan di jiwa kita supaya mencintai bangsa kita tercinta, mencintai tanah air kita tercinta, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Salah satu pemimpin menjadi dirijen, ya, ada Anka, silakan maju depan. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang lain silakan berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah dengan 3. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali ke tempat dan silakan duduk kembali. Indonesia Raya sudah kita nyanyikan bersama. Sekarang kita awali, kita memasuki pembelajaran PAI, ya, pembelajaran PAI pada hari ini yaitu tentang menyambut usia balik. Sudah pernah dengar kata-kata balik? Belum? Berarti ini masih baru tentunya untuk kalian, ya, hal yang baru untuk kalian. Tapi kalian kira-kira ada yang punya kakak? Ada yang punya kakak? Ada. Kakaknya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang perempuan ada toh? Ada nggak perbedaan di antara laki-laki dan perempuan? Ada. Ada. Perbedaannya? Laki-laki mempunyai rambut pendek, sedangkan perempuan mempunyai rambut yang panjang. Ya, dari sisi fisiknya seperti itu. Ada yang lain mungkin perbedaannya yang kelihatan pada laki-laki dan perempuan. Coba kira-kira apa perbedaannya? Apakah ya mungkin pakaiannya bagaimana? Laki-laki tidak menggunakan jilbab. Ya, laki-laki tidak menggunakan jilbab, perempuan menggunakan jilbab. Kalau mungkin dari sisi fikihnya, Laki-laki tidak memakai mukena, sedangkan perempuan memakai mukena. ya, dalam menjalankan sholat laki-laki tidak menggunakan mukena dan perempuan menggunakan mukena. Untuk lebih dalam terkait dengan materi itu, ini Pak Imam akan sampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran menyambut usia balik. Ini yang pertama adalah kalian diharapkan setelah mengikuti pembelajaran menyambut usia balik ini, kalian dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tandanya kira-kira seperti apa? Kemudian yang kedua, tujuannya kalian nanti diharapkan bisa mengetahui kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan seseorang ketika sudah masuk di usia balik. Dan yang ketiga, tujuannya adalah kalian juga diharapkan dengan pembelajaran ini kalian dapat mengetahui larangan apa saja bagi seseorang
baik itu laki-laki ataupun perempuan ketika sedang berhadas besar. Itu ada 3 tujuan dalam pembelajaran ini. Jadi nanti untuk lebih jelasnya, lebih bisa memahami secara mendalam terkait dengan menyambut usia balik, ini kalian perhatikan dengan baik video terkait dengan menyambut usia balik. Nanti tugas kalian juga melihat, menyimak, dan mendengarkan kira-kira apa isi yang ada dalam video tersebut. Dan setelah melihat video, nanti ada beberapa problem yang harus kalian diskusikan. Problem itu apa? Problem itu masalah. Ada sedikit masalah yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Sekarang kita lihat videonya terlebih dahulu. Kita langsung saja untuk mengamati gambar. Ya, silakan. Dan Bali. Apa itu Bali? Ada yang tahu artinya? Ada. Bali itu menurut bahasa artinya adalah sampai atau cukup umur. Itu Bali menurut bahasa. Kalau menurut istilah, Bali itu ilmu fikih itu apa? Sebelum kita akan tanda-tanda ya, ilmu fikih itu apa? Kira-kira ada yang tahu? Ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang tata namun. Berikutnya, mirip bahasa itu berbeda dengan kecing. Ya, jadi bukan kecing ya, bukan kompos biasa sudah tadi. Berbeda kalau yang bahasa. Apa saja perbedaannya? Di antaranya perbedaannya sudah cukup umur, sudah berkewajiban untuk menjalankan syariat-syariat agama Islam. Ya, kemudian yang bahasa ini mewajibkan kalian untuk mandi besar. Bagaimana tata caranya? Nanti akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Oke, yang bahasa selesai. Kemudian tanda yang kedua, tanda balik, yaitu haid atau menstruasi atau mens. Itu apa? Ini sebenarnya ya, bagi utamanya yang perempuan, karena ini dialami oleh anak perempuan. Nah, mens itu adalah atau haid itu adalah darah yang keluar dari kelamin perempuan yang umurnya di atas 9 tahun. Ada yang sudah haid? Oke, ada yang keluar? Nah, bicara yang kemarin kan 1 bulan. Kalau belum, jadi itu saja. Ini sekarang ini sudah mencukupi usia haid. Jadi mungkin beberapa bulan depan kalian akan mengalami haid. Kemudian kalau kalian suatu saat mengalami haid atau ada darah yang keluar dari kelamin perempuan, itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang normal, ya seperti yang normal bagi anak perempuan. Jadi anak perempuan kalau sudah usia di atas 9 tahun ya pasti nanti kebanyakan akan mengalami haid. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Itu sesuatu dari yang wajar saja. Gitu ya. Ya, itu tanda-tanda balik dalam fikih. Yang pertama tadi apa? Mimpi basah. Yang pertama mimpi basah. Yang kedua Haid haid atau menstruasi. Mimpi basah itu untuk siapa? laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Kalau menstruasi Untuk perempuan. untuk perempuan. Kalian sudah berumur 9 tahun loh? Sudah, berarti sudah mau 10, berarti ya tinggal menunggu waktunya, mungkin berapa saat lagi lah, tinggal tunggu waktunya cepat atau tidaknya. Itu tanda balik dalam fikih. Tanda balik yang ketiga itu adalah berumur 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu adalah orientasi masalah yang kita jumpai, yang kita temukan di dalam bab menyambut usia balik. Kalian nanti tugasnya ya terkait umur 15 tahun itu tadi. Ini orientasi masalahnya. Adam adalah seorang pelajar yang berusia 15 tahun. Pada usia itu Adam secara fisik badan sudah terlihat lebih kekar dan lebih berotot. Begitu juga nafsu makan Adam meningkat lebih banyak daripada ketika Adam masih di sekolah dasar. Kumis, jenggot, dan jambangnya mulai terlihat. Dan jika didengar ketika berbicara, suaranya pun lebih berat dari sebelumnya. Namun Adam belum pernah bermimpi basah. Masing-masing kelompok nanti menurut kalian apakah Adam sudah dikategorikan balik atau belum? Ini saya bagikan. Kemudian kelompok satunya juga akan saya bagikan. Nanti kamu jawab sudah, kalau memang sudah. Kalau belum ya kamu jawab belum. Nah itu hasilnya kamu diskusikan dulu dengan sarana membaca buku-buku yang ada, yang sudah
lazim kita pakai dalam pembelajaran, buku paket dan buku lainnya. Halaman berapa? Halaman 55 ya, halaman 55 di buku paket. Babnya 4, menyambut usia balik, bab 4. Nanti nama kelompoknya kelompok 1. Kelompok 1 namanya kelompok hebat ya. Kelompok 2 teladan, tidak apa-apa. Silakan didiskusikan kira-kira Adam itu umurnya sudah 15 tahun. Tetapi Adam itu belum mimpi basah. Apakah Adam itu sudah balik apa belum ya? Nah, semua dikerjakan. Pengerjaannya berkelompok, diskusi ya. Ya, yang kedua kewajibannya tadi sudah disampaikan di tayangan video. Di situ mungkin juga ada, di dalam buku juga ada. Sekarang kamu cari kewajibannya apa. Satu kelompok itu 4 anak ya, maka kerjasama kelompok itu diutamakan. Faiz kerjasama dari kelompoknya, bukunya dibaca kira-kira sing poin 1 tentang itu tadi, usia 15 itu kategori balik apa belum. Kamu cari di tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tadi juga sudah tayangan di video, jelasnya kamu lihat di dalam buku. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua toh? Sudah selesai? Sudah. Sekarang waktunya presentasi. Presentasi nanti dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 semuanya silakan maju ke depan, semuanya maju ke depan, mempresentasikan hasil yang nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi tentang permasalahan di atas, menurut kelompok 1 Adam dapat dikategorikan balik karena sudah berumur 15 tahun meskipun belum mengalami mimpi basah. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang ganti kelompok 2 mempresentasikan hasil daripada pertanyaan nomor 2. Hasilnya dibacakan. Kewajiban Adam Setelah masuk usia balik, salat fardu, ya, menutupi aurat, ya. mencari ilmu. Aplaus untuk kelompok 2. Jadi ada tanda, ada juga kewajiban. Nah sekarang yang ketiga tadi yang belum terjawab adalah larangan jika berhadas besar itu apa? Larangannya apa kira-kira? Bolehkah sholat? Tidak boleh. Bolehkah berdiam diri di masjid? Tidak boleh. Bolehkah berpuasa? Tidak boleh. Memegang dan membaca Al-Quran boleh enggak? Tidak boleh. Itu adalah larangannya orang yang berhadas besar. Cara mencucikannya kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Cara mencucikan hadas besar itu bagaimana? Mungkin sudah ada yang tahu, yo, tidak apa-apa nanti biar kita lebih dalam memahaminya karena itu nanti akan kita praktekkan, akan kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Pasti, karena kita sebagai umat Islam suatu saat mesti mengalami mimpi basah, suatu saat mesti mengalami menstruasi. Kalian juga harus tahu bagaimana cara mensucikannya. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam setelah usia balik. Makanya kita harus tahu bagaimana cara mensucikan dari hadas besar. Karena kita berhadas itu tidak boleh memegang Al-Quran, nggak boleh berdiam diri di masjid, nggak boleh, apalagi sholat, apalagi puasa. Wong kalau sudah puasa saja setengah hari, maka puasanya harus dibatalkan kalau misalkan tiba-tiba jam 11 siang itu sudah keluar darah haidnya. Berarti puasanya harus kita
batalkan. Cara mensucikannya akan kita bahas di minggu yang akan datang. Ini ada asesmen sumatif berkaitan dengan menyambut usia balik itu tadi. Nanti dikerjakan secara individu, waktunya 5 menit. Isi nama lengkap, disilang, jawablah dengan pilihan jawaban yang benar. Kamu jawab dengan jawaban yang benar. Waktunya diperhatikan. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. 10, 9, iya, tepuk tangan, semuanya sudah selesai. Nama yang telah ditentukan. Asesmen sumatif sudah selesai semua. Kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita ketemu minggu depan dengan pembahasan topik selanjutnya, yaitu cara mensucikan hadas besar. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dulu dari Pak Imam, ada kurang-lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.